Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok buat Pacman Implementation dengan nama KB Semangat TCG. Saya sendiri kelompok kami beranggotakan dari saya sendiri Ingwer, dan ada juga Fani Faizul, dan ada juga Yusron Nugroho Aji. Nah, di sini untuk latar belakangnya, di sini kita membuat game Pacman ini untuk membuat kita semakin mudah atau lebih memahami dari implementasi kecerdasan buatan yang telah dipelajari. Nah, di sini kami menggunakan algoritma BFS yaitu breadth first search untuk mencari posisi dari player yang kita sedang mainkan. Mungkin untuk fitur yang kami membuat ada Pacman Live, yaitu nyawa dari Pacman yang kita sendiri mainkan, dan ada juga high score dari player yang akan kita mainkan. Mungkin untuk implementasi kodenya bisa dilihat sebagai berikut. Di sini terdapat MainPy. Di sini adalah untuk menjalankan fungsi utamanya di app. Nah, di sini sendiri adalah kelas app class ini adalah fungsi utama dari sebuah aplikasi untuk sebagai UI-nya. Nah, di sini saya menggunakan init, yaitu untuk dia menginisialisasi, dan ada juga dia run. Di sini ada kelas run dia untuk mengecek apakah dia sedang state-nya start atau playing atau game over. Mendefine tembok serta labirinnya dan jalannya kita menggunakan txt, yang berarti C sendiri adalah koin yang bisa dimakan oleh player. Nah, kita lihat lagi di sini. Di sini kita menambahkan itu untuk mendefine suatu karakter yang digunakan oleh dindingnya agar bisa dilalui atau tidak oleh seorang player. Sementara di sini adalah untuk state game over, ada fungsi-fungsi pendukungnya, yaitu di sini untuk quit, dan untuk memulai lagi juga ada di sini untuk reset. Nah, di sini terdapat 3 fungsi pendukung yang tadi seperti saya sebutkan. Di sini ada juga untuk draw, yaitu untuk memunculkan dari game over screen. Saat dia menang maka akan tulisan you win, dan saat kalah ada tulisan you lose. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan tentang penjelasan kelasnya enemy-nya oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya adalah enemy class. Untuk enemy class sendiri terdapat fungsi-fungsi yang berguna untuk mendefinisikan sebuah musuh yang ada di game Pacman sendiri. Yang pertama dibuat constructor, lalu ada fungsi update. Fungsi update sendiri untuk mengupdate posisi-posisi dari enemy atau musuh dari Pacman-nya. Lalu ada fungsi draw untuk tampilan antarmuka musuhnya. Lalu ada juga set speed, yaitu mengatur kecepatan dari setiap musuh-musuh, karena musuh-musuh di sini dibuat berbeda-beda. Lalu untuk set target, setiap personality dari musuh-musuhnya Pacman itu dibuat berbeda-beda, ada yang mengejar, ada yang random. Lalu untuk Finex cell-nya sendiri kurang lebih juga sama. Lalu di sini ada fungsi BFS, yaitu fungsi utama dari botnya atau fungsi AI-nya yang ingin kita implementasikan. Nah, untuk selanjutnya ada juga get random direction untuk personality bot yang random. Get pick position ini untuk tampilan antar mukanya juga yang ada di grid-gridnya. Untuk set color, untuk fungsi set color itu untuk warna tiap bot yang dijalankan. Nah, untuk yang bawah sendiri fungsi set personality di sini untuk mengatur personality setiap bot-bot yang ada. Mungkin selanjutnya player class bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk player class terdapat function ini yang berisi tentang apps yang untuk merujuk pada function mainnya dan starting post untuk pengawalannya, dan juga grid dan juga posisi pixel yang digunakan sebagai tempat player itu berada, dan juga direction untuk tujuan player tersebut berjalan, dan juga able to move dan juga current score yang dapat berguna untuk menambah tiap poin yang ada, dan juga speed maupun lap yang masing-masing berisi 2 dan juga lapnya ada 3 tersebut. Dan juga untuk on coin, yaitu ketika suatu player berada di suatu koin, dia akan menambahkan poin dari
dari itcoin dan juga akan menambahkan direction-nya, yaitu ketika direction-nya ada di min 1 nanti akan memunculkan koin tersebut tidak ada. Ketika ada 0 berarti koin tersebut ada. Dan untuk ketika get peak position, yaitu ketika membelokkan suatu poin, yaitu ketika poin mengarahkan ke kanan atau ke kiri ataupun ke atas, itu tidak akan mempengaruhi suatu player tersebut untuk lepas atau keluar dari jalur. Dan ketika time to move, yaitu digunakan untuk ketika player tersebut telah ke respawn atau muncul kembali, yaitu player akan otomatis akan bergerak, tidak akan diam di tempat. Dan juga can move, yaitu digunakan untuk pergerakan player, sehingga player ketika dilakukan pergerakan tidak akan bersinggungan dengan tembok ataupun berjalan di atas temboknya. Oke, karena telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu dari kode implementasi dari game yang telah kami buat, maka saatnya kita yaitu memainkan game yang telah dibuat. Ini adalah push spacebar untuk memainkan. Dan saat kita lihat adalah yang warna kuning ini yang di paling bawah adalah player yang sedang kita mainkan, Pac-Man yang sedang kita mainkan. Dan paling ujung kiri adalah nyawa yang dipunyai oleh Pac-Man tersebut. Dan seperti yang kita lihat ada warna merah dan biru, dan Pac-Man yang kuning yang di bawah yang bergerak agak lambat itu merupakan enemy-nya. Dan seperti kita lihat di sini, yaitu warna Pac-Man berwarna biru sudah mencoba mengejar kita, yaitu yang menandakan bahwa AI-nya telah diimplementasikan dengan baik. Dan saat kita menabrakkan Pac-Man-nya, maka game akan mulai lagi dan nyawanya sudah berkurang 1. Oleh karena itu, jika kita menabrakkan lagi ininya, maka akan berkurang lagi nyawanya. Dan untuk fungsi game over-nya sendiri, bisa kita lihat di sini, maka akan timbul you lose, yang berarti kita telah mati, namun koin yang dimakan belum semua dimakan. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.